Jemaatnya dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh bersuka cita pagi hari ini bersama-sama kita kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Saat teduh. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati ku sembah.
worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Mari jemaat, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang sudah Tuhan berkati. Kami sudah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau membawa hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kami lebih dalam di dalam ibadah ini, mohon Tuhan Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan. Mohon Tuhan melayakkan kami di dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan di dalam ibadah ini. Urapan dari Tuhan boleh turun ke atas mereka, sehingga pelayanan ini juga Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, biarlah hati kami boleh menyembah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah bersama-sama orang percaya dari segala abad dan tempat kita menyatakan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pujian yang tadi kita nyanyikan dikatakan bahwa ada ribuan alasan yang dapat kita temukan untuk kita bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus bahkan telah menyerahkan dirinya, menanggung hukuman dosa menggantikan kita, sehingga kita manusia berdosa yang seharusnya binasa, beroleh kehidupan yang kekal di dalam dan karena Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sampai sekarang ini, bukankah kita mengalami penyertaan Tuhan hari demi hari? Itulah yang menghibur dan menguatkan kita.
Saat kita letih lesu berbeban berat, mari kita kembali mengingat-ingat kasih Tuhan dan menghitung berkat-berkat-Nya. Pasti kita akan memuji Dia. Kehidupan menimpa, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni Solehin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Percaya terletak kekuatanmu. Jiwaku tenang dalam Kristus, terlihat kuasa-Nya dalam
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan hadir dalam hidup kami, menebus kami, menyelamatkan kami, menyertai kami, memelihara hidup kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Penghiburan dan pertolongan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat bertemu lagi. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap bersama dengan saudara. Karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur yang ketiga. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, saya akan membacakannya dengan meminta pertolongan Alkitab Suara. Sungguh, Alkitab Suara sangat baik di dalam Mazmur yang ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita nikmati. Saya akan membunyikan atau memutar Alkitab Suara dalam Mazmur ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tak seorang pun di antara kita yang pernah membayangkan bahwa kota-kota besar di dunia itu satu kali akan sunyi senyap. Kota-kota seperti New York, LA, kota-kota seperti Bangkok, kota-kota seperti Jakarta akan sunyi senyap yang biasanya padat sekali dikunjungi oleh orang, saudara.
Bahkan kalau di Jakarta, saudara, hanya saat Lebaran lah kota-kota itu akan menjadi kota Jakarta itu menjadi sunyi. Tapi hari ini orang tidak mudik, kota itu tetap sunyi. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan, saudara, satu kali produksi di pabrik-pabrik akan berhenti. Dan begitu banyak orang di PHK dan tidak boleh bekerja lagi. Saudara, sulit dibayangkan satu kali kita bersapa dengan masker. Orang senyum di balik masker dan kita tidak tahu dia senyum apa dia kesal. Oh saudara-saudara, tidak pernah dibayangkan bahwa ketakutan akan menjadi satu bagian yang universal dari dunia ini. Semua itu terjadi dalam hitungan beberapa bulan saja. Saudara, padahal memasuki tahun baru 2020, orang optimis dengan ekonomi dunia akan bertumbuh, termasuk juga ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, sekarang orang harus masuk ke dalam rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga 1-2 minggu menyenangkan, saudara. Tapi setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, mulai ada kebosanan, mulai ada melihat kekurangan pasangan masing-masing. Entah itu juga orang tua, entah itu anak. Oh saudara-saudara, mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi perselisihan. Belum lagi saudara-saudara kekhawatiran bahwa pekerjaan atau bisnis kita tidak akan berjalan dengan baik. Saudara, ketakutan menjadi bagian yang universal dalam dunia ini dan juga masuk ke dalam rumah tangga dan pribadi-pribadi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daud melukiskan Mazmur yang ketiga ini, dia juga mengalami satu persoalan yang betul-betul berat. Seakan-akan dunia tiba-tiba runtuh menimpa dia. Gelap pekat segelap malam yang paling gelap. Saudara, bagaimana dia tidak menjadi takut? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia harus keluar dari istananya yang megah. Bukan karena di PHK sebagai raja, saudara, tetapi menjadi buronan musuh besarnya yang ingin membunuh dia. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan membuat jiwanya runtuh? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa rakyat Israel, saudara, yang mencintai, menghormati dia sebagai raja dan juga orang yang diperkenan oleh Tuhan, sekarang berbalik mengikuti musuh besarnya dan menginginkan kematiannya. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan gentar? Sehari sebelumnya dia tidak pernah bermimpi bahwa penasihat perangnya yang begitu berhikmat yang bernama Ahitofel justru memihak kepada musuhnya. Oh saudara, gelaplah masa depan Daud. Dia tidak pernah bermimpi semua itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan saudara tahu yang lebih menyakitkan hatinya, dia tidak pernah bermimpi bahwa musuh yang mengejarnya, yang mengkudetanya, yang menginginkan jiwanya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, seorang anak yang ditimang-timang pada waktu kecil. Seorang anak yang dikasihi, seorang anak yang dimanja, seorang anak yang pada waktu remaja dilatih perang-perangan oleh Daud. Daudlah yang mengatakan, lindungi dirimu nak dari serangan musuh, balik perisaimu nak, tusuk lawanmu nak. Sekarang saudara-saudara, busur panah dan pedang daripada Absalom diarahkan kepada nyawanya sendiri. Saudara, seorang bapak mana yang tidak akan sakit hati, tidak akan sedih melihat putranya sendiri yang disayangi itu, saudara, akan membunuh dia. Dan yang lebih meruntuhkan harapan Daud adalah semua itu terjadi di hari tuanya. Saya menduga Daud saat itu sudah berusia 60-an tahun, saudara. Saudara, kalau satu masalah datang kepada diri kita saat kita muda, barangkali kita masih berkata, masih panjang harapan kita, masih panjang umur kita, masih banyak energi kita, masih penuh dengan kreativitas, karena kita tidak takut. Tapi kalau itu datang saat kita berusia 60-an tahun, siapa yang berani menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menyedihkan adalah pada waktu Daud melarikan diri dari istananya, menyeberangi sungai Kidron dan menaik bukit Zaitun. 2 Samuel 15 ayat ke-30 menggambarkan
suasana, situasi pelarian Daud itu. Dikatakan demikian saudara. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Sambil menangis saudara-saudara. Raja yang penuh dengan kehormatan. Raja yang selalu optimis. Raja yang mampu berperang melawan Goliat pada waktu remaja. Naik Bukit Zaitun sambil menangis. Saudara, ini pertanda hatinya hancur. Dia tidak bisa menghadapi masalah itu. Keluarganya sendiri saudara. Anak kandungnya sendiri yang melawan dia. Sekarang persoalan keluarga menjadi persoalan negara yang viral di seluruh kerajaannya. Oh, betapa malunya dia. Lalu dikatakan lagi saudara, kepalanya berselubung. Ia berjalan sambil menangis dan kepalanya berselubung. Seperti orang yang menutup dengan jilbab gini saudara. Dia berjalan menundukkan. Dia tidak ingin wajahnya dilihat orang. Pertanda apa saudara? Malu luar biasa. Kehormatannya hancur lebur. Dengan peristiwa keluarga yang membesar seperti ini. Dia lari sebagai buronan dikejar anaknya sendiri. Saudara-saudara, hilanglah kehormatan Daud. Habislah martabat Daud. Lalu dikatakan dia berjalan dengan tidak berkasut. Tidak bersandal saudara. Ini untuk melukiskan bahwa Daud tidak punya apa-apa lagi. Pelariannya terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa dibawa saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Oh saudara-saudara, pukulan berat sekali buat seseorang yang bernama Daud. Seorang raja yang diurapi Tuhan, seorang raja yang selalu dihormati oleh rakyatnya, seorang raja yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, tapi hari tuanya mengalami masalah yang begitu berat. Lalu apa yang diperbuat Daud, saudara? Apakah ia tenggelam di dalam penyesalan dirinya karena ia tidak mampu mendidik anaknya Absalom dengan baik? Apakah ia menyesali diri karena terlalu memanjakan Absalom? Atau dia menyesali diri saudara karena terlalu sibuk dengan tugas kerajaannya, dengan profesinya? Atau dia menyalahkan Tuhan? Dia bisa saja berkata, aku telah menjadi bapak yang baik, aku telah menjadi raja yang baik. Tapi kenapa engkau berbuat seperti demikian? Atau saudara, pilihan terakhir adalah melakukan bunuh diri. Apakah itu yang diperbuat Daud? Saudara-saudara, sebelum kita melihat apa yang diperbuat Daud, izinkan saya bertanya pada saudara dan saya. Kita sekalian dipertanyakan oleh satu pertanyaan. Kalau kita berdiri pada posisi Daud, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berkata, masih ada hari depan di depanku? Atau kita berkata, aku tidak takut, karena aku tahu Allah beserta dengan aku. Atau kita berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku Tuhan, aku tidak kuat lagi menanggung penderitaan seperti ini. Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Aku ingin pulang Tuhan. Apakah itu saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika Daud mengalami persoalan yang berat, pada akhir mazmurnya dia ingin berteriak kepada Israel, dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Saudara, ini ditegaskan kepada orang-orang Israel yang membaca mazmurnya. Ini juga ditegaskan bagimu dan bagiku. Ini ditegaskan kepada anak Tuhan di seluruh dunia. From the Lord comes deliverance. Dari Tuhan datang pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Daud ingin berkata, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Saudara, bagaimana mungkin di dalam situasi yang menakutkan, persoalan yang begitu berat dalam hidup kita, bisa datang pertolongan dari Tuhan? Saudara, inilah yang diperbuat Daud. Dan inilah yang harus kita perbuat, saudara. Bagaimana mewujudkan pertolongan kita bisa datang dari Tuhan? Atau pertolongan Tuhan itu datang dalam diri kita?
Yang pertama saudara, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, barangkali di antara kita ada yang berkata, wah Pak, saya kira Bapak ingin memberikan resep apa? Nggak tahu, cuma bilang doa Pak. Basi deh Pak. Saudara-saudara, jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saudara, doa bukan pelarian orang-orang primitif seperti orang-orang Yahudi yang kemampuan berpikirnya kita anggap lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa, sehingga membutuhkan sesuatu yang bersifat magic atau magis. Karena itu mereka bersandar kepada doa. Bukan, saudara. Saudara, doa adalah satu pengakuan kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang vulnerable. Makhluk yang rentan. Makhluk yang tidak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri. Bahkan dari virus yang kecil yang tidak kelihatan kita pun tidak mampu. Yang bisa kita lakukan cuma cuci tangan dan jaga jarak. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Kita tidak tahu ada di mana kita. Oh saudara, kepandaian manusia di depan Allah seperti hikmat yang terlalu bodoh. Doa melukiskan Tuhan, aku tidak berdaya. Tapi doa juga merupakan satu pengakuan kepada Allah. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mungkin hidup dan melindungi diri kami. Doa. Saudara, dalam menghadapi masalah yang begitu berat, saat musuh mengepung Bukit Zaitun, Daud datang kepada Tuhan di dalam doa. Pada ayat kedua, saudara, Daud berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, perkataan banyak 3 kali. Cuma mau melukiskan Tuhan, aku punya persoalan yang begitu berat. Daud datang seperti kanak-kanak datang kepada papanya. Yang meratap, yang mengeluh dan menangis di depan papanya. Daud seorang pahlawan. Daud orang yang berkenan dan dihormati oleh orang-orang Israel. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tetap merasa anak-anak datang pada bapaknya. Dia ceritakan seluruh persoalannya. Bahkan Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, Bapa, Tuhan, Gembalaku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa perkataan ini mau menunjuk kepada kisah kejatuhan Daud yang berzina dengan istri prajuritnya Batsheba, yang sekaligus dengan kelicikan Daud membunuh Uria, sang suami. Saudara, peristiwa itu memukul dirinya. Peristiwa itu merupakan kejatuhan yang sangat dalam buat Daud. Dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia meratap kepada Tuhan memohon pengampunan. Dan Tuhan sudah mengampuni Daud. Dia tahu persoalan itu telah selesai, saudara. Dia tahu Allah telah mengampuni dirinya, saudara. Tetapi perkataan orang-orang yang mengatakan baginya sekarang tidak ada pertolongan daripada Tuhan, itu meneror mental rohaninya lagi, saudara. Itu mau mengajak dia untuk mengingat masa lalu yang kelam sehingga dia tidak mampu lagi bangkit. Saudara, tapi Daud mengenal Allahnya. Dia tahu dia bukan orang kudus, dia tahu bukan dia orang suci. Dia tahu di dalam sejarah hidupnya ada jejak-jejak kegelapan. Tapi dia mengenal Tuhan yang Maha Pengampun. Gembala yang baik. Dia datang kepada Tuhan dalam doa dan menceritakan kesulitannya. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Datanglah di dalam doa kepada Tuhan. Para pemazmur melukiskan ketika mereka mengalami persoalan yang berat, apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Tuhan. Saudara, penulis Mazmur 120 berkata, dalam kesesakan aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Ya Tuhan, lepaskanlah aku. Saudara, pemazmur 123 melukiskan perkataan seperti ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, Mazmur 130 melukiskan lagi cerita di dalam doa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Saudara lihat, pemazmur-pemazmur ini mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Pengalaman mereka membuktikan untuk boleh mendapat penyelesaian dan pertolongan dari Tuhan, kita harus datang di dalam doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudah begitu lama barangkali engkau dan saya meremehkan arti doa. Barangkali kita sudah terlalu lama tidak lagi menikmati doa kepada Tuhan. Barangkali kita masih berdoa. Tapi doa yang begitu cepat dan formalitas, tanpa makna dan tanpa penghayatan. Kali ini saudara, kesulitan yang menakutkan kita di masa-masa seperti ini merupakan undangan Tuhan untuk kita datang kembali di kaki Bapa kita. Untuk berseru kepada Dia, untuk memohon kepada Dia pertolongan yang datang daripada Dia di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketidakberdayaan seluruh manusia di bumi ini, saya melihat ada satu hal yang mengharukan hati. Orang-orang di kota-kota besar seperti Brasil, Spanyol, Italia, Prancis, Inggris, Australia, keluar ke jalanan, berlutut di jalanan, di trotoar, mereka mengangkat tangan mereka berseru kepada Allah dengan menangis. Mereka menjerit kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami takut. Saya percaya saudara, orang yang berseru di dalam rumah jauh lebih banyak. Ini satu kebangunan untuk melihat Allah lagi sebagai Allah yang harus dihormati. Tapi sekaligus melihat Allah sebagai sumber pertolongan. Ketika kita manusia yang sombong, sudah terlalu sombong membanggakan diri sendiri, Allah membiarkan COVID itu menjalar di seluruh dunia. Untuk menunjukkan kepada kita betapa bodohnya kita. Betapa tidak berdayanya kita di luar Dia. Saudara, bukankah Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me, you can do nothing. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah tidak melibatkan dari Tuhan. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Dia. Saudara, yuk kita mulai lagi berdoa. Yuk mulai lagi datang kepada Tuhan. Yuk ceritakan masalah kita dan akui kita ini manusia yang penakut, cemas dan khawatir. Yuk mulai berkata kepada Tuhan, Engkau sumber pertolonganku Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang mengizinkan semua ini terjadi. Untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Dia. Saudara, inilah awal dari pertolongan Tuhan datang pada kita. Yang kedua saudara, setelah kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana membuat pertolongan Tuhan datang kepada kita? Yang kedua, lihatlah kuasa Tuhan. Alihkanlah mata kita dari kuasa besarnya persoalan kita. Mulai melihat Tuhan. Saudara, saya percaya banyak anak Tuhan ketika mengalami masalah berdoa kepada Tuhan. Tapi saya lebih percaya lagi saudara, ada begitu banyak orang yang setelah berdoa tetap tinggal terkurung dalam kecemasan dan kekhawatiran akan masalahnya. Kapan selesainya kalau begitu saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang datang kepada pendetanya ketika kebaktian hari Minggu mau dimulai. Dia berkata, Pak pendeta, tolong saya Pak. Tadi pagi anak saya ditangkap Pak. Ditangkap beberapa polisi karena narkoba. Wow. Pendetanya berkata, Ibu, kebaktian sebentar lagi akan dimulai. Oke Bu, saya mengerti. Minta maaf saya tidak bisa dengarkan terlalu panjang. Yuk kita berdoa. Saudara, dia berdoa.
Tapi setelah berdoa, Pak Pendeta berkata, sekarang gimana ibu? Serahkan sama Tuhan, ibu sudah lega. Iya, saya melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pasti besar ibu. Sekarang silakan kebaktian dulu. Begitu dia masuk ruang kebaktian, begitu dia duduk, di sebelah temannya, langsung dia berkata lagi, anak saya ditangkap karena narkoba, tolong doakan. Wow, 2 kali saudara dia sharing. Selesai kebaktian, dia sharing lagi, ketemu temannya di toilet. Lalu pulang, dia ketemu lagi dengan beberapa jemaat, dia sharing lagi. Orang seperti ini terpaku kepada masalah, tidak lagi melihat kuasa Tuhan. Saudara, apa artinya kalau seperti itu? Kalau kita berdoa dan tetap cemas, kalau kita berdoa tidak melihat kuasa Allah, tapi pandangan mata kita tetap pada persoalan itu, tidak terjadi pertolongan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Daud. Ayat keempat dia berkata, tetapi. Saudara, jelas kata tetapi ingin melukiskan dari perbedaan suasana dari apa yang dikatakan tadi. Dia mengeluh kepada Tuhan bahwa dia punya banyak masalah. Tetapi, saudara terka, apa yang Daud mau katakan? Apakah dia berkata, tetapi aku Daud sudah banyak pengalaman mengalami kesulitan-kesulitan dan tetap bisa berdiri teguh. Apakah dia berkata, tetapi aku tidak takut dan gentar pada persoalan yang berat? Apakah dia mau berkata, tetapi walaupun aku dikepung, aku tetap punya strategi untuk berperang dan masih banyak orang yang setia kepadaku? Tidak, saudara. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Saudara, Daud mulai melihat Tuhan di dalam mata rohaninya. Tetapi engkau Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah terlalu banyak berita buruk yang kita dengar. Dan mata kita beralih dari satu video ke video lain, dari satu berita ke berita lain. Dan semua yang kita lihat kebanyakan adalah berita buruk. Tingkat perekonomian dunia yang semakin minus, orang-orang di PHK, kelaparan di mana-mana, dan kejahatan terjadi, mulai meningkat juga di negara kita. Saudara, semua itu telah terjadi dan akan semakin banyak terjadi, dan ini merupakan realitas. Tetapi jangan kita hanya terpaku pada persoalan yang ada di depan kita. Jangan kita melupakan ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita bukan anak yatim piatu yang ditinggalkan sendiri oleh Bapa di surga. Ia adalah Allah pencipta alam semesta yang masih memegang kendali atas dunia ini. Dan Dia adalah Bapa yang menyayangi kita. Yang selama ini melindungi kita dan memelihara kita dengan kasih setianya yang besar. Ada Tuhan, saudara. Jangan terpaku pada besarnya masalah. Terus-menerus bergumul dengan kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Rontoklah mental rohani kita. Mulailah seperti Daud dan berkata, tetapi engkau Tuhan. Ayo lihat. Ancaman yang menakutkan itu realitas. Tetapi keberadaan Tuhan juga realitas, saudara-saudara. Tuhan bukan cuma imajinasi manusia. Tapi Dia adalah pribadi yang nyata. Bahkan Dia pribadi yang menciptakan dunia ini. Dan sekaligus memelihara engkau dan saya. Realitasnya Daud tahu. Bukit Zaitun sedang dikepung oleh pasukan-pasukan. Ribuan orang dari pasukan Absalom. Saudara, dalam ayat ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ada puluhan ribu orang, saudara, yang mengepung Bukit Zaitun. Yang setiap waktu tentara itu bisa naik dan membunuh Daud. Namun mata rohani Daud yang telah beralih kepada Tuhan berkata, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang mengelilingi aku. Saudara, aneh bukan?
perisai yang mengelilingi. Biasanya perisai itu cuma satu sisi, saudara. Kalau perisai dipakai untuk menutup badan seorang tentara dari tusukan lawan di sebelah kiri, dia tidak bisa melindungi dari depan, dari kanan, dan dari belakang, bukan? Apalagi dari atas. Kalau perisai itu dipakai untuk melindungi serangan dari depan, tentu saja kiri dan kanan kosong, apalagi belakang. Tetapi Daud di dalam mata rohaninya ketika melihat Tuhan, dia berkata, Engkaulah perisai yang mengelilingi. You are a shield around me. Mengelilingi aku, mengepung aku. Musuh mengepung Daud, tapi perisai Tuhan juga mengepung, melindungi, mengelilingi Daud. Oh saudara-saudara, ini kedahsyatan iman Daud kepada Tuhan. Dan itu cocok dengan keberadaan Tuhan yang mengelilingi dia. Saudara, itu sebabnya dia tidak takut sama sekali. Saudara-saudara, saya pernah berada begitu dekat dengan beberapa singa yang sangat buas. Cuma beberapa senti di depan saya. Dan bukan hanya seekor, saudara. Ada 3-4 ekor yang mengelilingi saya. Tapi saya dengan penuh keberanian membuat satu gerakan dengan telunjuk saya, menunjuk-nunjuk hidung singa itu. Dia mengaum-ngaum, saya tidak takut, saudara. Kenapa saya tidak takut? Jawabnya karena saya ada di sebuah mobil. Dan itu ada di taman safari. Saya terlindung dengan kaca mobil yang tidak mungkin ditembus oleh singa-singa yang mengaum. Oh saudara, seperti itulah Tuhan melindungi engkau dan saya. Kalau Daud dilindungi Tuhan, engkau dan saya pun dilindungi Tuhan. Sekali Tuhan menggenggam orang pilihannya, siapakah yang akan mampu merebutnya? Tidak ada, saudara. Karena itu amanlah percaya kepada Tuhan. Karena itu nyamanlah di dalam genggaman Tuhan. Jangan takut lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandangan mata rohani Daud, Daud meneruskan puisinya dan berkata begini. Selain Allah adalah perisainya, Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Padahal pada waktu pagi itu dia melarikan diri dan naik ke Bukit Sion, saudara. Dia naik dengan hati yang hancur. Dia malu luar biasa, kemuliaannya porak-poranda karena perbuatan anaknya Absalom. Tapi ketika dia mengalihkan matanya kepada Tuhan, dia melihat Tuhanlah sumber kemuliaannya yang akan menegakkan martabatnya kembali. Lalu dia berkata lagi, dan engkaulah yang mengangkat kepalaku. Padahal waktu naik ke Bukit Sion dia berselubung, saudara. Tanda malu sekali. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat kepalanya lagi. Itu pertanda nanti seluruh kehormatannya akan ditegakkan oleh Tuhan. Saudara, itulah iman Daud kepada Tuhan. Yang harus menjadi kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Lepaskan kekhawatiran pandangan kita. Mulailah memandang pada besarnya kuasa Tuhan. Bapa kita yang tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu pada ayat yang kelima Daud menutupnya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menaikkan doa itu dengan nyaring. Dengan satu keyakinan. Bahwa Allah adalah sumber pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk kita berdoa lagi kepada Tuhan. Berdoa dan mulai alihkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, dia pemegang jalannya dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar kehendaknya. Dia Bapa kita yang baik, yang tahu kebutuhan kita. Dia adalah benteng yang teguh. Dia adalah perisai yang kokoh buat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Percaya kepada Tuhan, lihat kuasanya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Bagaimana pertolongan Tuhan bisa datang kepada kita? Percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Saudara, izinkan saya bertanya pada saudara. Coba terka, saudara.
Kebanyakan orang Kristen ketika mengalami persoalan berat, setelah berdoa, bisa tidur apa enggak bisa tidur? Saudara mungkin tertawa lihat karena tahu jawabannya. Kebanyakan orang Kristen setelah berdoa, malah tidak bisa tidur, bukan? Sampai jam 2, jam 3 pagi belum bisa tidur, setengah 4 mulai mengambil obat tidur dan meminumnya. Saudara tidak salah juga minum obat tidur kalau tidak bisa tidur. Tidak salah juga. Karena itu memang kita butuhkan. Tapi kalau itu terjadi terus menerus dan setiap malam, itu berarti jiwa Anda dan saya gelisah. Setelah berdoa, setelah lihat kuasa Tuhan, kenapa tidak bisa tidur? Karena belum ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara berbeda dengan Daud. Di ayat ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Padahal musuh masih mengepung. Pasukan Absalom ribuan orang banyaknya siap untuk menyerang. Menangkap Daud dan menebas lehernya, saudara. Tapi dia tidur setelah dia berdoa. Setelah dia melihat kuasa Tuhan, dia tidur. Saudara, bagi saya ada dua macam orang yang bisa tidur di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan dan mengancam jiwanya. Yang pertama adalah orang gila, saudara. Yang kehilangan kesadarannya akan realitas. Dia tidak merasa terancam walaupun musuh mengancam karena dia gila. Tapi yang kedua, orang yang percaya penuh bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah dia di luar kehendak Tuhan. Ia yakin dan percaya bahwa Allah menjaga dia. Maka tidurlah Daud. Saudara, saya kira inilah Daud. Dia telah bergaul dengan Allah sejak dia muda. Dia telah mengalami banyak goncangan di dalam kehidupannya. Dia telah mengalami begitu banyak mara bahaya, tombak, panah, dan pedang yang siap membunuh dia. Tapi dia mengerti Tuhan itu gembalanya. Yang menjaga dia senantiasa. Dan dia adalah gembala yang bisa dipercaya. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Nah, pengenalan akan Allah inilah yang menjadi modal Daud untuk tidur dengan nyenyak di tengah-tengah kepungan musuh. Itu pertanda dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan pegangan Tuhan. Bapa, gembala, pencipta, sahabat yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pegang terus masalahmu. Jangan genggam terus kekhawatiranmu dan kecemasanmu. Lama-lama akan menjadi ketakutan yang semakin berat dan menekan dan meneror jiwamu. Saudara, saya ingin melukiskan dengan satu gelas air mineral. Air mineral ini, saudara, isinya cuma 220 ml. Berarti beratnya hanya 220 mg. Kita semua bisa memegang ini. Gampang kok, ringan kok. Tapi coba, sampai berapa lama saudara bisa memegang ini? 30 detik? 1 menit? 30 menit? 1 jam? Kalau kita tetap menggenggam terus-menerus, memegang terus-menerus air aqua yang ringan ini, lama-lama seluruh otot-otot di tangan kita akan terasa berat sekali. Harus menanggung yang sebetulnya ini cuma ringan, betul? Tapi semakin lama akan terasa semakin berat. Akhirnya kita harus mengaku kita tidak mampu memegangnya. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang ringan itu dikalikan dengan waktu akan menjadi semakin berat. Di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan persoalan kita. Kalau hati kita cuma melihat dan fokus pada persoalan itu dan memegang persoalan itu terus menerus, sehebat apapun engkau dan saya,
Sekuat apapun engkau dan saya, lama-lama akan terteror mental kita. Dan kita akan menjadi manusia yang fobia. Kemanapun serba takut. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Ada Tuhan. Ada Tuhan dalam persoalan kita. Ada Tuhan di dunia yang universal ini sangat menakutkan. Sangat cemas dan sangat khawatir. Ada Tuhan. Barangkali engkau boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, PR hidupku terlalu berat. Aku tidak mampu. Saya percaya Dia Bapa yang baik. Yang akan mengambil beban kita, PR-PR kita. Untuk diselesaikannya. Atau Dia memberi kekuatan kepada kita. Untuk menanggungnya. Saudara, saya ingat ketika anak saya kecil, saudara. Berusia kira-kira 8 tahun. Di kelas 3 SD. Dia mempunyai beban pelajaran yang begitu berat sekali. Sampai harus ngeles, saudara, karena dia harus ngeles untuk boleh mengatasi pelajaran-pelajaran yang begitu banyak yang membuat dia di luar pengertian dia. Aduh, kasihan saudara, pergi sekolah jam 7, masuk setengah 8, pulang kemudian jam 1, setelah itu makan, ngeles lagi sampai jam 4. Setelah jam 4 dia pulang ke rumah, mandi, lalu jam 7 mulai belajar lagi, kadang-kadang sampai jam 10 malam. Saudara, saya masih ingat satu kali ketika saya pulang bersama istri saya dari pelayanan gereja. Saya melihat anak saya yang berumur 8 itu sedang tidur di meja belajarnya. Aduh, hati saya nggak tega melihatnya, saudara. Sudah seperti itu dia belajar di meja itu tiap-tiap malam. Tapi sekarang dia tertidur. Saudara, istri saya datang dan membangunkan dia. Seperti biasanya istri saya bertanya, sudah selesai belum? Seperti biasa juga pasti jawabannya saya sudah tahu, belum. Pasti istri saya akan berkata begini, ayo cepat kerjakan, selesaikan, sudah malam ini. Tapi sebelum istri saya bicara seperti itu, saudara, anak saya memegang tangan mamanya, menatap mamanya, lalu berkata begini, Mama, boleh gak saya mohon sama Mama? Mohon apa? PR saya terlalu banyak, saya gak kuat, saya sudah capek, saya gak bisa. Lalu mau apa kamu? Mau gak Mama bikinin PR saya? Oh, saya tahu jawabannya, saudara. Istri saya orang yang disiplin, tegas. Pasti jawabannya, tidak nak, ini bagian kamu bukan bagian Mama. Kerjakan sendiri. Tapi malam itu malam keajaiban, saudara. Istri saya mengelus-ngelus kepala anak saya dan berkata, tidurlah nak. Mama tahu PR-mu begitu banyak. Nanti Mama yang mengerjakannya. Saudara, matanya bersinar. Ada 1, 2 jatuh air mata, tanda dia sangat terharu oleh kasih mamanya. Lalu dia cuci kaki, saudara, sikat gigi, saya ganti baju. Ketika saya balik dari ganti baju, anak saya sudah masuk, tertidur pulas, saudara. Saya masuk ke kamarnya, lihat dia sudah tidur. Saya berkata dalam hati begini sembari memandang wajahnya. Nak, kamu kok bisa tidur di tengah-tengah PR yang banyak? Gimana sih kamu? Tapi dalam hati saya berkata begini, tapi Papa bangga sama kamu nak. Di tengah-tengah PR yang begitu banyak kamu bisa tidur. Imanmu seperti Daud. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saya terharu sekali. Keluar dari kamarnya saya berpikir, kenapa ya anak saya bisa tidur? Yang pertama, dia percaya kepada janji mamanya. Tidurlah nak, Mama yang akan mengerjakan. Yang kedua, dia tahu mamanya mampu menyelesaikannya. Saudara-saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin iman seperti anak kecil itu. Yang percaya kepadamu total, menyerah, berserah, tidak mendua, tidak meragukan.
Bapa itu Allah yang bisa dipercaya. Saudara, Daud berkata, aku berbaring lalu tidur. Setelah itu esok pagi, apakah masalahnya selesai? Saudara, sudah dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dia berkata begini, saudara. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Berbeda dengan semalam, dia mengeluh, dia meratap kepada Tuhan. Tapi setelah bangun tidur di pagi hari dia berkata, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada kekuatan daripada Tuhan. Lalu apakah masalahnya selesai? Lalu apakah pasukan yang mengepung dan membunuh dia di kaki bukit Zaitun itu telah pergi? Jawabnya belum. Kenapa belum? Sebab dia masih berdoa lagi kepada Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, karena Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Musuh masih mengepung dia. Dia masih berseru sekali lagi kepada Tuhan untuk bangkit membela dia. Lalu barangkali engkau dan saya bertanya, apa gunanya Daud berdoa? Apa bedanya setelah dia beriman dengan tidak beriman? Beda, saudara. Saat dia berdoa kepada Tuhan, dia datang dengan meratap. Tapi pagi itu, walaupun masalahnya belum selesai, ada sesuatu yang berubah dalam diri Daud. Mental dia, keberanian dia, sandaran dia dalam menghadapi masalah yang menakutkan di depannya. Dia tahu dia tidak sendiri, tapi Tuhan Allah yang dikasihi beserta dengan dia. Saudara, sejarah membuktikan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman Daud. Kepercayaan Daud kepadanya. Satu kali kelak Allah menuntun Daud untuk pulang ke Yerusalem, kembali ke istananya, mengalahkan pasukan Absalom. Saudara, dia kembali menjadi raja. Disinilah Mazmur ini berbunyi bagi Israel. Daud hendak berkata bagi Israel demikian. Dari Tuhan datang pertolongan. Daud ingin berseru kepada setiap orang percaya. Dari Tuhan datang pertolongan. Begitu juga Daud ingin berseru kepadamu dan kepadaku. Dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Saudara-saudara, berdoalah. Saudara-saudara, lihatlah kuasa Tuhan. Saudara-saudara, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang begitu kuat. Karena Tuhan menopangmu. Karena Tuhan menopangku. From the Lord comes deliverance. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau dalam kesempatan pagi hari ini kami diberikan waktu lagi oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu Tuhan kiranya boleh meneguhkan kami semua. Dan kiranya Tuhan firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup di dunia hari-hari ini ya Tuhan. Kami memohon terus Engkau menyertai kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, Hamba mau berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi dengan setiap kami. Apa yang kami alami dari sehari ke sehari dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Bapa, kami memohon Engkau yang menopang, menguatkan kami semua. Dan Engkau Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah, kami punya gembala yang senantiasa menopang, menghibur dan menguatkan kami. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa Bapa saat ini untuk setiap umat-Mu. Mungkin ada ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Dan kami memohon Tuhan anugerah-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan mungkin Tuhan ada yang masih bergumul sakit di rumah. Bapa, kiranya Engkau boleh nyatakan anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu. Dan jamahan-Mu Tuhan kiranya boleh menyembuhkan, menguatkan akan setiap umat-Mu. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang lain yang bergumul. Mungkin mereka Tuhan ada doa dan harapan yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka saat-saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh mengarahkan terus hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Bapa menaungi kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
karena Engkau Bapa yang memelihara kami dari sehari ke sehari. Walaupun Tuhan kami menyadari ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami Tuhan mau terus belajar bersyukur karena kami melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang, menolong kami dalam masa-masa yang sukar dan sulit ini. Dan kami Tuhan mau belajar bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena itu Tuhan berkati persembahan yang akan kami kumpulkan sebentar, dan kiranya Tuhan yang boleh terus memakai persembahan ini boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa kami ini. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, ketika pemerintah kami Tuhan bergumul untuk mengatasi masalah virus corona ini ya Tuhan, dan juga efek-efek berikutnya, masalah ekonomi sosial yang kami hadapi ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah yang ada di daerah. Mampukan mereka itu untuk boleh bekerja sama mengatasi semua situasi yang sulit yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang terus berjuang, dan juga para pasien ya Tuhan yang bergumul dengan sakit yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat kepada para dokter, para medis, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit dan di klinik. Tuhanlah yang menolong mereka. Dan para pasien, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit oleh karena COVID ini, Tuhan juga yang memberikan pertolongan, pemulihan, dan kesembuhan. Dan semua tindakan medis yang dilakukan boleh menjadi cara yang Tuhan pakai untuk boleh menolong akan saudara-saudara kami yang bergumul ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam masa-masa studi ini. Tuhan, berkati mereka semua. Kami menyerahkan untuk masa depan mereka, dan Tuhanlah yang menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru, kami juga berdoa Tuhan untuk para dosen dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk mendidik akan anak-anak kami Tuhan dalam masa-masa situasi yang seperti ini. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Kepadamu Tuhan kami berseru dan kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya senang sekali kita bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, saya rindu kita boleh terus mengandalkan Tuhan, kita terus boleh berdoa, dan kita terus boleh berdoa untuk bangsa kita ini, supaya Tuhan boleh menolong bangsa kita ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Beni Solihin yang sudah boleh memberkati kita. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Solihin yang boleh Tuhan pakai menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati Bapak bersama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara dengan setia, dengan penuh komitmen untuk boleh melayani Tuhan dalam situasi seperti hari ini. Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua terus diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa warta yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ucapan syukur dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara silakan mentransfer ke rekening gereja maupun juga melalui QR Code gereja kita. Saya juga himbau Bapak Ibu Saudara untuk mendownload aplikasi gereja kita di Play Store dengan nama GKKK Malang. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat aplikasi ini Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru terkait dengan kegiatan yang gereja kita adakan. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya juga mau menyampaikan sebuah pesan bagi kita semua. Situasi pandemi COVID ini masih terus berlanjut. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua. Mari kita sama-sama saling memperhatikan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan jemaat yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada sesuatu yang terjadi dengan saudara-saudara kita, jemaat kita yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara, tolong segera informasikan kepada kami para rohaniwan. Tolong informasikan ke gereja dan kita akan berusaha untuk bisa melayani saudara-saudara kita yang bergumul. Dan pada saat ini saya juga mau mengajak kita saling memperhatikan dan juga saling membantu. Saling membantu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan supaya kita saling membantu dan gereja kita membantu untuk memfasilitasi, memasarkan produk barang
ataupun jasa yang Bapak Ibu Saudara jemaat miliki. Dan lewat semuanya ini kita mau saling membantu. Saya melihat situasi ini sangat sulit. Kita tidak akan mampu menghadapi situasi ini sendirian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kebersamaan saya rindu kita saling membantu. Karena itu gereja kita kemarin membuka pasar online untuk kita sama-sama saling membantu di tengah-tengah jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita saling membantu. Terakhir Bapak Ibu Saudara, pesan saya buat kita semua, jaga kesehatan dan terus doakan bangsa kita dan juga jaga keamanan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dunia alami, terutama di Indonesia, tentu merupakan sebuah cobaan yang berat bagi kita semuanya. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tidak pernah menjanjikan lautan selalu tenang. Biarlah lewat pujian yang akan kami nyanyikan di pagi hari ini akan membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita karena janji Tuhan selalu ya